Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Pada pekan yang lalu, Presiden Republik Indonesia mencabut lampiran Perpres terkait dengan industri minuman keras beralkohol atau miras. Dan dicabutnya Perpres tersebut atau lampiran Perpres tersebut, yakni nomor 10 tahun 2021, adalah karena desakan dari seluruh komponen masyarakat, baik MUI atau ormas-ormas Islam, kemudian tokoh-tokoh agama-agama, dan juga masukan dari provinsi dan daerah. Dan itu diakui oleh Presiden pada saat beliau mengucapkan kata-kata pencabutan itu. Dia mengatakan bahwa setelah menerima masukan-masukan dari MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, serta masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Mari kita lihat kondisi ini dari perspektif dakwah. Dakwah ada amar ma'ruf nahi munkar. Atau secara lebih mengkerucut lagi, kita lihat ini dari perspektif nahyil munkar. Bahwa investasi miras adalah sebuah kemungkaran. Tidak syak lagi. Kita tidak ragu. Bukan hanya agama Islam, tapi agama-agama lain juga mengakui bahwa sumber kemungkaran diantaranya adalah minuman keras. Maka apabila minuman keras ini yang dalam Islam disebut ummul khaba'is, induk dari segala seluruh kemungkaran, seluruh kemaksiatan, ini menyebar di mana-mana, tidak terkendali, dikonsumsi oleh masyarakat, maka jelas ini adalah sebuah kemungkaran. Maka kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Harus dicegah, harus ditolak. Maka kemudian beramai-ramailah umat Islam dan juga ormas-ormas Islam dan juga masyarakat secara keseluruhan, bahkan kepala-kepala daerah di berbagai tempat di Indonesia, semua bersuara. Semua menolak. Semua tidak ridho. Seandainya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini diisi oleh generasi, oleh orang-orang yang pemabuk, diisi oleh orang-orang yang mencintai bentuk kemungkaran, mencintai, menyenangi, dan juga biasa melakukan bentuk kemaksiatan seperti minuman keras. Kita tidak ridho, kita tidak suka itu. Karena itu maka harus dicegah. Kemudian dicegahlah. Dengan apa? Dengan kata-kata, dengan usulan, dengan permohonan, dengan tagar menolak investasi miras. Di medsos cukup ramai masyarakat menyatakan bahwa semua menolak investasi miras. Alhamdulillah. Dengan ramainya, dengan seragamnya, dengan serempaknya komponen masyarakat yang menolak, tidak ada satupun yang tidak menolak itu. Coba lihat ormas-ormas Islam. Kemarin itu sepakat menolak. Bukan hanya ormas Islam, juga agama-agama lain selain Islam. Bukan hanya itu, tetapi masukan dari provinsi dan daerah. Artinya di situ ada kesepakatan bersama. Artinya di situ ada keseragaman, satu suara, yakni menolak kemungkaran. Dan alhamdulillah Presiden mendengar, kemudian mencabut lampiran Perpres itu. Saya tidak akan membahas di balik itu seperti yang ramai sekarang di masyarakat, tapi saya tidak membahas itu. Saya hanya ingin melihat dari perspektif nahyil munkar. Artinya apa? Artinya kemunkaran itu ketika dicegah dan dicegah oleh masyarakat banyak
yang kompak, yang satu suara, yang bersatu, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Lain halnya kalau seandainya masyarakat tidak kompak. Yang satu mengiyahkan, yang satu membolehkan, yang satu melarang, yang satu setuju, yang satu lagi tidak setuju. Akhirnya terjadi centang perenang di antara masyarakat itu sendiri, di antara komponen Islam itu sendiri. Biasanya yang begitu tidak akan berhasil menyatukan umat, kemudian suaranya juga tidak akan didengar karena memang tidak kompak. Apa yang terjadi kemarin terkait dengan investasi miras adalah bentuk sebuah kekompakan. Dan itu hanya dalam dakwah nahyil munkar dalam bentuk lisan. Usulan, tagar di medsos, dan keseragaman ucapan-ucapan yang sama menolak. Itu baru sampai kepada dakwah dalam bentuk lisan. Karena apa? Karena dalam Islam dakwah itu amar ma'ruf nahil munkar, terutama nahil munkar itu ada 3 tahap sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Apabila tidak bisa dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Ketika kita melihat kemungkaran, ketika investasi miras sebagai sebuah kemungkaran itu muncul menjadi sebuah perpres, maka kemudian kita tolak. Pertama dengan hati terlebih dahulu. Pasti semua menolak. Tapi apabila diam tidak bicara, maka pemerintah tentu tidak akan mendengar itu. Karena menyangka bahwa dengan diam berarti kemungkaran itu dipersilahkan, dibolehkan. Maka kemudian naik kepada tahap yang kedua, yakni dengan lisan. Semua bicara, semua seragam mengatakan penolakannya, semua tidak ridho bahwa negeri ini dibebaskannya kemungkaran seperti minuman keras. Semua bicara. Ormas-ormas Islam tidak ada berbeda satu sama lain. Lisan, bicara. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Abdulul jihad qulu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang benar kepada pemimpin yang lacut, kepada pemerintah yang lacut. Semua bicara, semua berkata, kompak. Dan alhamdulillah berhasil. Presiden mencabut lampiran perpres itu. Baru sampai dakwah nahil munkar dengan tangan. Dengan lisan. Sudah berhasil. Tidak sampai kepada nahil munkar dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekerasan, tidak sampai ke situ. Karena sungguhnya umat Islam tidak mau melakukan dakwah dengan tangan, biyadih. Tidak mau sampai ke situ. Kalaupun sampai ke situ, maka pemerintahlah yang lebih dahulu melakukannya. Berdakwah dengan tangan. Nah, oleh karena itu, ketika sekarang ini muncul kembali peta jalan pendidikan Indonesia yang menghilangkan frasa agama, itu menurut saya juga kemungkaran. Kalau itu dibiarkan berarti masyarakat membiarkan kemungkaran itu. Barangkali seperti kasus yang lalu terkait dengan miras. Mari kita semua masyarakat yang setuju bahwa menghilangkan perasa agama dalam peta pendidikan Indonesia adalah sebuah kemungkaran. Mari kita bersuara. Bersuara. Ini menyuarakan kebenaran. Ini menyuarakan kebenaran. Dan insya Allah Allah ridho kepada semua ini. Suarakan kebenaran terus. Katakan kebenaran itu terus. Menolak kemungkaran. Menolak kemungkaran. Dan menolak kemungkaran. Insya Allah
Allah akan ridho kepada setiap orang yang menolak kemungkaran. Apalagi kita menolaknya dengan ikhlas semata-mata karena Allah, karena ingin negeri ini baldatun thayyibatun warubun ghafur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf sekali lagi, saya hanya ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barokahnya kepada negeri kita tercinta, Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.